Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Sinta Mada Pertiwi dari Prodi Bimbingan dan Konseling kelas 3A. Di sini saya akan menjelaskan tentang tes kreativitas dari mata kuliah Asesmen BKTes. Yuk kita simak. Di sini kita akan membahas apa itu kreativitas. Kreativitas berasal dari kata dasar kreatif, yaitu memiliki daya cipta atau memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu. Sedangkan kreativitas sendiri memiliki arti kemampuan untuk menciptakan atau menemukan sesuatu yang baru yang berbeda dari sebelumnya. Whitford menyatakan bahwa kreativitas mengacu pada kemampuan yang menandai ciri-ciri seorang kreatif. Bagaimana sih ciri-ciri orang kreatif? Menurut Whitford, ciri-ciri orang yang kreatif yaitu pertama, kelancaran. Seseorang mempunyai kemampuan memproduksi banyak ide. Yang kedua, keluasan, yaitu seseorang yang mempunyai kemampuan untuk mengajukan bermacam-macam pendekatan jalan pemecahan masalah. Yang ketiga, keaslian, yaitu kemampuan seseorang untuk melahirkan gagasan yang orisinil sebagai hasil pemikirannya sendiri. Yang keempat, penguraian, yaitu kemampuan menguraikan sesuatu secara terperinci. Yang terakhir adalah perumusan kembali, yaitu kemampuan untuk mengkaji kembali suatu persoalan melalui cara yang berbeda dengan yang sudah lazim. Mari kita membahas jenis-jenis tes kreativitas. Yang pertama, tes yang mengukur kreativitas secara langsung dengan teknik tes. Sejumlah tes kreativitas telah disusun, di antaranya tes dari Thorne untuk mengukur pemikiran kreatif. Thorne's Test of Creative Thinking atau TTCT terdapat 4 indikator berpikir kreatif yang diukur melalui tes Thorne, yaitu orisinalitas, fleksibilitas, kelancaran, dan elaborasi. Tes yang mengukur kreativitas secara langsung dengan teknik tes ini ada 2, yaitu tes kreativitas verbal atau TKV dan tes kreativitas figural atau TKF. Oke, di sini kita akan membahas tes kreativitas verbal, yaitu secara operasional, tes kreativitas verbal dirumuskan sebagai suatu proses yang tercermin dari kelancaran, keluasan, dan orisinil dalam berpikir. Yang kedua ada tes kreativitas figural, yaitu tes yang secara melengkapi, menambahkan, atau mengembangkan suatu bentuk melalui coretan-coretan yang berupa gambar. Tes ini dilakukan dengan penyelesaian yang singkat, sebagai contoh yaitu 10 menit. Dapat diberikan dalam kelompok dan materialnya sangat sederhana. Yang kedua, ada tes yang mengukur unsur-unsur kreativitas. Kreativitas merupakan suatu konstruk yang multidimensional, terdiri dari berbagai dimensi, yaitu dimensi kognitif atau berpikir kreatif, dimensi afektif atau sikap dan kepribadian, dan dimensi psikomotor atau keterampilan kreatif. Ada 2 tes yang mengukur unsur-unsur kreativitas, yaitu tes menulis cerita dan tes Purdue. Selanjutnya ada tes yang mengukur ciri kepribadian kreatif. Yang pertama ada tes mengajukan pertanyaan, yang merupakan bagian dari tes Thorne untuk berpikir kreatif dan dimaksudkan untuk mengukur kelenturan berpikir. Yang kedua ada tes risk-taking. Nah, ini tuh digunakan untuk menunjukkan dampak dari pengambilan risiko terhadap kreativitas. Yang ketiga ada tes figure preference dari Baron Wells yang menunjukkan preferensi untuk ketidakteraturan sebagai salah satu ciri kepribadian kreatif. Nah, yang terakhir ini ada tes sex role identity. Ini tuh untuk mengukur sejauh mana seseorang mengidentifikasi diri dengan peran jenis kelaminnya. Nah, alat yang sudah digunakan di Indonesia itu adalah BAND Sex Role Inventory. Selanjutnya yang keempat itu ada pengukuran bakat kreativitas secara tidak langsung dengan teknik non-tes. Dalam upaya mengatasi keterbatasan tes tertulis untuk mengukur kreativitas, dirancang nih beberapa pendekatan alternatif. Yang pertama itu ada daftar periksa atau checklist dan kuesioner. Alat ini disusun berdasarkan penelitian tentang karakteristik khusus yang dimiliki pribadi kreatif. Yang kedua ada daftar pengalaman. Teknik ini menilai apa yang telah dilakukan seseorang di masa lalu. Beberapa studi menemukan korelasi yang tinggi antara laporan diri dan prestasi kreatif di masa depan.
Format yang paling sederhana meminta seseorang menulis autobiografi singkat yang kemudian dinilai untuk kuantitas dan kualitas perilaku kreatif. Yang kelima atau yang terakhir adalah pengalaman langsung terhadap kinerja kreatif, yang dimana mengamati bagaimana orang bertindak dalam situasi tertentu. Nampaknya ini merupakan teknik yang paling absah, karena observer dapat mengamati secara langsung kegiatan yang dilakukan oleh individu sehingga mengetahui nih tingkat kreativitas dari individu tersebut. Tetapi pengamatan ini dapat memakan waktu dan dapat pula bersifat subjektif. Ya, kita masuk ke kegunaan tes kreativitas. Yang pertama itu untuk identifikasi anak berbakat, yang dimana digunakan untuk mengidentifikasi siswa berbakat kreatif untuk program anak berbakat intelektual. Yang kedua itu untuk penelitian, digunakan dengan dua cara nih. Yang pertama, untuk mengidentifikasikan orang-orang kreatif dan membandingkan mereka dengan orang-orang yang biasa. Yang kedua, tes kreativitas dalam penelitian dapat digunakan untuk menilai dampak pelatihan kreativitas terhadap kekreatifan peserta. Yang ketiga ini untuk konseling. Tes kreativitas dapat membantu konselor, guru, orang tua, dan siswa sendiri untuk mengenali, memahami bakat kreativitas siswa yang terpendam. Informasi ini memungkinkan guru untuk merancang kegiatan yang menantang dan menarik bagi siswa kreatif. Ini dia faktor-faktor yang mempengaruhi tes kreativitas. Ada dua faktor. Yang pertama, faktor eksternal, yaitu dari luar. Faktor eksternal itu meliputi faktor lingkungan keluarga, faktor lingkungan sekolah, dan faktor lingkungan masyarakat. Faktor lingkungan keluarga itu adalah lingkungan keluarga yang harmonis dan demokratis, mendorong anak untuk mengekspresikan diri tanpa tekanan dan hambatan. Kalau faktor lingkungan sekolah itu, sekolah kan merupakan lingkungan kedua setelah keluarga. Nah, suasana kondisi sekolah sangat menentukan kreatif berkembang. Selanjutnya itu faktor lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat bersifat heterogen dan kultur yang berbeda, lingkungan yang tidak kondusif mengakibatkan anak nih tidak berkembang kreativitasnya. Selanjutnya ada faktor internal. Faktor internal ini adalah faktor dari dalam, yaitu ada faktor jenis kelamin, urutan kelahiran, dan intelijensi. Kalau jenis kelamin ini, anak laki-laki nih cenderung lebih besar kreativitasnya daripada anak perempuan, terutama setelah masa kanak-kanak. Hal ini disebabkan adanya perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan. Anak laki-laki dituntut untuk lebih mandiri, sehingga anak laki-laki biasanya lebih berani mengambil resiko dibanding anak perempuan. Yang kedua ini ada urutan kelahiran. Anak sulung, anak tengah, dan anak bungsu akan berbeda tingkat kreativitasnya. Anak lahir di tengah, belakang, dan anak tunggal cenderung lebih kreatif daripada anak yang lahir pertama. Hal ini terjadi karena biasanya anak sulung lebih ditekan untuk lebih menyesuaikan diri oleh orang tua, sehingga anak lebih penurut dan kreativitasnya mati. Yang terakhir ada faktor intelijensi. Anak yang intelijensinya tinggi pada setiap tahapan perkembangan cenderung menunjukkan tingkat kreativitasnya yang tinggi dibanding anak yang intelijensinya rendah. Anak yang pandai lebih banyak mempunyai gagasan baru untuk menyelesaikan konflik sosial dan mampu merumuskan penyelesaian konflik tersebut. Setelah kita mempelajari tes kreativitas ini juga mempunyai kelebihan dan kelemahannya juga loh. Apa saja sih kelebihannya? Kelebihannya itu mampu mengukur sebanyak mungkin implementasi yang ingin diketahui. Lalu, ia juga singkat dan praktis, dan indikator-indikator lebih operasional, spesifik, dan terukur. Tapi, ia juga mempunyai kelemahan. Kelemahannya itu adalah masing-masing dibangun berdasarkan atas konstruktur dan indikator yang berbeda. Dan sistem penyekoran yang objektif, hakikatnya subjektif. Alhamdulillahirrabbilalamin, segitu saja pembahasan tes kreativitas dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys, sampai jumpa kembali.